Nomor 1. Pada dasarnya, kebijakan moneter adalah A. Usaha dalam mengendalikan ekonomi makro, B. Usaha untuk meningkatkan barang dan jasa, C. Penetapan harga maksimum untuk barang dan jasa, D. Peningkatan impor barang agar persediaan bertambah dan harga menjadi turun, atau E. Penentuan kebijakan upah atau tidak menaikkan upah agar harga barang dan jasa tidak naik. Dan jawaban yang benar adalah yang A. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro. Jadi, nomor 1 jawaban yang benar adalah yang A. Soal nomor 2. Kebijakan moneter adalah otoritas atau wewenang dari A. Menteri Perdagangan, B. DPR, C. BNPN, D. Bank milik negara, atau E. Bank Indonesia. Dan jawaban yang benar adalah yang E. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan Bank Indonesia ada pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Dijelaskan kestabilan nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa tercermin dari inflasi. Dalam mencapai tujuan tersebut, dari tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter dengan sistem nilai tukar rupiah mengambang atau free floating. Jadi, jawaban nomor 2 yang benar adalah yang E. Soal nomor 3. Kebijakan moneter memiliki beberapa tujuan. Secara umum, tujuan ekonomi moneter adalah untuk mencapai stabilisasi ekonomi. Stabilisasi tersebut bisa diukur dengan A. Peredaran uang, kestabilan harga dan neraca pembayaran internasional, B. Peredaran uang, kestabilan nilai uang dan neraca pembayaran internasional, C. Kesempatan kerja, kestabilan nilai uang dan rasio pembayaran internasional, D. Kesempatan kerja, kestabilan harga dan neraca pembayaran internasional, atau E. Kesempatan kerja, kestabilan harga dan rasio pembayaran internasional. Dan jawaban yang benar adalah yang D. Tujuan ekonomi makro adalah menjadi stabilisasi perekonomian yang diindikasikan oleh kesempatan kerja, kestabilan harga dan neraca pembayaran internasional yang seimbang. Jadi, pada dasarnya, kebijakan moneter adalah usaha untuk mengendalikan keadaan ekonomi makro agar bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui penambahan dan pengurangan jumlah uang yang beredar. Jadi, nomor 3 jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 4. Kebijakan di bidang ekonomi yang mengatur tentang pendapatan dan pengeluaran negara disebut dengan kebijakan A. Real, B. Moneter, C. Fiskal, D. Diskonto, atau E. Pasar terbuka. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi dalam bentuk mengarahkan kondisi perekonomian agar lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi nomor 4 jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 5. Salah satu kebijakan fiskal adalah A. Dalam perpajakan, B. Moneter, C. Real, D. Diskonto, atau E. Pasar terbuka. Dan jawaban yang benar adalah yang A. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berkaitan dengan pajak. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 6. Yang bukan merupakan tujuan kebijakan fiskal adalah A. Meningkatkan keadilan pembagian pendapatan, B. Memantapkan pertumbuhan pendapatan, C. Menaikkan harga promosi, D. Stabilitas perekonomian, atau E. Memperluas kesempatan kerja. Dan jawaban yang benar adalah yang B. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencapai kestabilan ekonomi, penggunaan sumber daya ekonomi yang optimal, dan peningkatan distribusi pendapatan.
Jadi nomor 6, jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 7. Kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang digunakan manajemen untuk melindungi aset dari penyalahgunaan, memastikan keakuratan informasi bisnis, dan memastikan kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku disebut sebagai A. Pengendalian internal atau internal control, B. Analisis sistem, C. Rancangan sistem, D. Penerapan sistem, atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Dan jawabannya adalah yang A. Kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk melindungi aset, memastikan keakuratan informasi bisnis, memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan peraturan disebut pengendalian internal. Jadi, nomor 7 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 8. Daftar yang mengikhtisarkan saldo piutang yang diambil dari akun buku besar pembantu adalah A. Ledger, B. Subsidiary ledger, C. Account receivable, D. Account receivable subsidiary ledger, atau E. Trial balance. Dan jawaban yang benar adalah yang D. Account receivable subsidiary ledger atau buku besar pembantu piutang ini berfungsi untuk mencatat rincian piutang perusahaan kepada masing-masing langganan atau debitur. Jadi, nomor 8 jawaban yang benar adalah yang D. Waktu saya ujian kemarin itu beberapa soal memang mudah seperti ini. Cuman untuk jawabannya adalah pakai bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus ingat-ingat kembali ya akun-akun dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjut nomor 9. Anggaran merupakan alat perencanaan yang harus memperhatikan hubungan antara anggaran yang satu dengan yang lain. Aspek lain yang penting dalam perencanaan adalah A. Persetujuan dari pihak yang berwenang, B. Perencanaan dana yang tersedia seefisien mungkin, C. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan, D. Membandingkan realisasi dengan perencanaan, atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Dan jawabannya adalah yang B. Karena aspek lain yang penting dari perencanaan dengan menggunakan anggaran adalah perencanaan dana yang tersedia seefisien mungkin. Semua belanja memerlukan dana atau uang, dan dana adalah sumber daya yang langka, serta menjadi kebiasaan bahwa seringkali keperluan dana melebihi dana yang tersedia. Jadi nomor 9, jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 10. Sebagai dasar untuk menerima pendapatan dan melakukan belanja merupakan salah satu fungsi APBN, yaitu fungsi A. Fungsi distribusi, B. Fungsi stabilisasi, C. Fungsi alokasi, D. Fungsi otorisasi, atau E. Fungsi pengawasan. Dan jawaban yang benar adalah yang D. Fungsi APBN terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yaitu ada 6 fungsi. Yang pertama, fungsi otorisasi, yaitu anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi yang kedua yaitu perencanaan. Anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, yaitu anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi, yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi yang kelima, yaitu distribusi, kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam, fungsi stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Nah, kata yang sudah saya tebalkan itu adalah kata kunci yang bisa memudahkan kita mengingat keenam fungsi APBN tersebut. Oke? Lanjut nomor 11. Periode 12 bulan yang digunakan oleh perusahaan dan pemerintah untuk pelaporan dan penganggaran keuangan disebut A. Tahun fiskal, B. Tahun kalender, C. Tahun pajak,
D. A, B, dan C benar, atau E, A, B, dan C salah? Dan jawaban yang benar adalah yang A. Tahun fiskal atau tahun finansial atau tahun anggaran paling sering digunakan untuk keperluan akuntansi untuk menyiapkan laporan keuangan. Tahun fiskal dapat dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Tapi tidak semua tahun fiskal sesuai dengan tahun kalender. Sebagai contoh, universitas sering memulai dan mengakhiri tahun fiskal mereka sesuai dengan tahun ajaran. Jadi, nomor 11 jawaban yang benar adalah yang A. Soal nomor 12. Korupsi menurut Syed Hussein Alatas terdiri dari A. 5 jenis, B. 6 jenis, C. 7 jenis, D. 8 jenis, atau E. 9 jenis. Dan jawaban yang benar adalah yang C. 7 jenis. 7 jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas yaitu yang pertama korupsi transaktif, yang kedua korupsi ekstraaktif, yang ketiga korupsi investif, yang keempat korupsi nepotistik, yang kelima korupsi autogenik, yang keenam korupsi suportif, dan yang ketujuh korupsi defensif. Jadi nomor 12 jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 13. PT Zon membeli truk untuk operasional perusahaan pada tanggal 2 Januari 2019 seharga 160 juta dengan pembayaran 40 juta tunai. Sisanya akan diangsuh selama 3 tahun. Umur ekonomis kendaraan 4 tahun tanpa memperhitungkan nilai residu. Besarnya biaya penyusutan yang diakui perusahaan per 31 Desember 2019 berdasarkan metode garis lurus dan pada jurnalnya sisi kredit adalah A. Biaya penyusutan truk 40 juta, B. Akumulasi penyusutan truk 40 juta, C. Biaya penyusutan truk 10 juta, D. Akumulasi penyusutan truk 10 juta, atau E. Kas sebesar 40 juta. Dan jawaban yang benar adalah yang B. Kita bisa menghitung penyusutan yaitu dengan cara harga perolehan truk tersebut dibagi dengan umur ekonomis yaitu 160 juta dibagi 4 sama dengan 40 juta. Jadi jurnalnya adalah biaya penyusutan truk pada akumulasi penyusutan truk sebesar 40 juta. Teman-teman jangan terkecoh ya dengan sistem pembayaran pembelian truk yaitu dengan dibayar tunai dan sisanya dibayar kredit. Karena untuk menghitung beban penyusutan itu diambil dari biaya perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan pembayaran tunai ataupun kredit. Soal nomor 14. Jika akun perlengkapan pada tanggal 1 September sebesar 1.250.000 dan perlengkapan yang tersisa pada tanggal 30 September sebesar 650.000, maka jurnal penyesuaian dari data tersebut adalah dengan mendebet akun A. Perlengkapan 600.000, B. Beban perlengkapan 600.000, C. Perlengkapan 650.000, D. Beban perlengkapan 650.000, atau E. Beban perlengkapan 1.250.000. Dan jawaban yang benar adalah yang B. Untuk soal seperti ini, teman-teman bisa menghitung pemakaian perlengkapan yaitu saldo perlengkapan di awal bulan dikurangi dengan saldo perlengkapan di akhir bulan yaitu 1.250.000 dikurangi 650.000 sama dengan 600.000. Jadi jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 600.000. Soal nomor 15. Akun pendapatan bersaldo 800.000. Maka jurnal penutup yang perlu dibuat pada 31 Desember 2019 adalah dengan mengkredit akun A. Pendapatan 800.000, B. Ikhtisar laba rugi 800.000, C. Modal 800.000, D. Prive 800.000, atau E. Beban 800.000. Dan jawaban yang benar adalah yang B. Jurnal untuk menutup akun pendapatan sehingga tidak akan ada akun pendapatan pada neraca adalah pendapatan pada ikhtisar laba rugi sebesar 800.000. Jadi nomor 15 jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 16. Yang termasuk dalam pendapatan asli daerah atau PAD adalah kecuali A. Pajak, B. Retribusi, C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
D. Pendapatan bunga, atau E. Pendapatan transfer. Dan jawaban yang benar adalah yang E. Menurut PP nomor 12 tahun 2019 pasal 31, pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu pendapatan bunga, jasa giro, dan lain-lain. Soal nomor 17. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang termasuk lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah A. Pajak dan retribusi, B. Hibah dan dana darurat, C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, D. Pendapatan bunga, atau E. Pendapatan transfer. Dan jawaban yang benar adalah yang B. Menurut PP nomor 12 tahun 2019 pasal 46, lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Soal nomor 18. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang termasuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat adalah kecuali A. Dana alokasi umum, B. Dana alokasi khusus, C. Dana bagi hasil, D. Bantuan keuangan, atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Dan jawabannya adalah yang D. Menurut PP nomor 12 tahun 2019 pasal 34, bantuan keuangan termasuk transfer antar daerah. Jadi nomor 18, jawaban yang benar adalah yang D. Soal nomor 19. Tanda dari keterpurukan perekonomian negara selama masa Orde Baru adalah A. Menurunnya nilai rupiah, B. Stabilitas keamanan yang tidak stabil, C. Tidak adanya investor yang masuk ke Indonesia, D. Hutang luar negeri yang menumpuk, atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Dan jawabannya adalah yang A. Menurunnya nilai rupiah merupakan tanda dari keterpurukan perekonomian negara selama masa Orde Baru. Soal nomor 20. Salah satu penyebab timbulnya krisis ekonomi tahun 97 atau 98 adalah A. Sektor usaha kecil yang banyak mengalami kebangkrutan, B. Penyelewengan penggunaan keuangan, C. Sumber pembangunan yang berasal dari hutang luar negeri, D. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dimotori oleh sektor swasta, atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Dan jawabannya adalah yang D. Salah satu penyebab timbulnya krisis ekonomi tahun 97-98 adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dimotori oleh sektor swasta.